Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Kurnia Ramdana dengan NIM C2401241055. Hari ini saya akan memaparkan tentang praktikum pertumbuhan ikan dan beberapa materi tentang pertumbuhan ikan. Yang pertama, saya akan menyebutkan prosedur praktikum, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengukuran panjang dan bobot ikan. Yang kedua adalah pembedahan ikan untuk analisis gonad dan usus. Yang ketiga adalah penyimpanan spesimen untuk analisis lebih lanjut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah analisis data pertumbuhan dengan menggunakan model von Bertalanffy. Yang saya lakukan saat praktikum mengenai pertumbuhan ikan ini adalah yang pertama, menyiapkan ikan yang akan dibedah atau dianalisis. Ikan yang dianalisis atau yang dibedah yang saya pakai adalah jenis ikan mata belok. Yang pertama-tama adalah mengukur panjang ikan, lalu mengukur bobot atau berat ikan. Yang kedua adalah pembedahan ikan untuk analisis bagian usus besar dan gonad. Untuk membedah ikan dan menganalisis bagian usus dan gonad itu perlu dilihat dan diperhatikan, karena untuk membedah ikan khususnya bagian usus dan gonad itu sangat hati-hati, karena bagian usus dan gonad pada ikan itu sangat sensitif dan gampang hancur. Lalu cara atau prosedur selanjutnya yaitu penyimpanan spesimen untuk analisis lebih lanjut. Sebelum dianalisis, bagian yang tadi saya sebutkan seperti usus dan gonad harus disimpan dan dikasih cairan formalin. Lalu yang keempat dan terakhir adalah menganalisis data pertumbuhan ikan dengan menggunakan model von Bertalanffy. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materi tentang pertumbuhan ikan. Dari yang pertama adalah biologi perikanan. Biologi perikanan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara biota perairan, habitatnya, dan pemanfaatan untuk manusia. Biologi perikanan dibagi menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama adalah natural history, yaitu mempelajari sejarah daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi ikan. Yang kedua adalah dinamika populasi yang mempelajari pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan faktor lainnya yang mempengaruhi habitat atau populasi ikan. Yang kedua adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ikan adalah perubahan ukuran tubuh seperti panjang, berat, dan volume ikan dalam satuan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan termasuk kualitas makanan ikan, jumlah makanan ikan, jenis makanan ikan, serta kondisi lingkungan atau kondisi habitat tempat ikan hidup seperti suhu, salinitas, dan kandungan atau kadar oksigen yang terlarut dalam air. Secara umum, pertumbuhan bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang pertama adalah pertumbuhan eksponensial, yaitu populasi ikan berkembang dengan sangat cepat karena tidak ada pembatasan sumber daya seperti makan atau ruang. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan logistik, yaitu pertumbuhan ini lebih realistis karena populasi ikan terbatas oleh kapasitas daya dukung lingkungan atau habitat seperti jumlah makanan yang tersedia dan ruang untuk hidup. Yang ketiga, ada model pertumbuhan. Dalam biologi perikanan, salah satu model yang sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ikan yaitu model von Bertalanffy yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Model ini menggunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan panjang ikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari pengamatan ikan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keempat adalah metode penentuan umur ikan. Penentuan umur ikan merupakan bagian penting dalam studi biologi perikanan, dikarenakan umur ikan dapat memberikan informasi tentang pola pertumbuhan dan status kesehatan ikan. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan umur ikan adalah menentukan ikan dengan memeriksa bagian tubuh ikan yang keras seperti sisik, tulang operkul, vertebrae, dan otolit yang memiliki pola pertumbuhan tahunan yang dikenal sebagai anulus. Lalu yang kelima adalah pertumbuhan berat. Selain panjang, pertumbuhan berat juga penting untuk dianalisis karena seringkali ada perbedaan antara pertumbuhan panjang dan berat ikan. Lalu yang keenam adalah faktor kondisi. Faktor kondisi ikan sangat mempengaruhi
yaitu dengan ukuran yang digunakan untuk menilai keadaan fisik ikan berdasarkan perbandingan panjang dan beratnya. Lalu yang ketujuh adalah cohort atau bisa disebut juga kelompok ukuran. Dalam perikanan, cohort atau kelompok ukuran merujuk pada kelompok ikan yang tumbuh pada waktu yang sama dan memiliki ukuran seragam atau sama. Pembentukan kelompok ukuran penting untuk memastikan bahwa ikan yang dipanen berada dalam ukuran yang sesuai untuk menghindari permasalahan harga dan keberlanjutan stok ikan. Lalu pengelompokan ini dilakukan berdasarkan ukuran ikan atau cohort yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan panjang ikan atau jenis ikan itu sendiri. Sekian dari saya akan tutup pemaparan dan materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata dari saya cukupkan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.